Jadi memang yang tidak kelihatan adalah perang mayanya. Seru banget ya. Seru banget. Dan ini kami juga sekalian buat yang nonton selamat luar biasa. Selamat atas tugas Teman-teman adik-adik dari semua, tim terutama bertanggung jawab yang sudah berjibaku, berjibaku tanpa kelihatan di wajahnya. dunia gaib juga. Di dunia gaib. Luar biasa itu, saya seru banget karena mereka ini juga bisa, adik-adik kita ini Romo, bisa juga mendengar percakapan mereka. Waktu itu kalau misalnya benar Rusia itu dari itu Rusia, perang, bisa jadi deklarasi perang NATO itu di Bali. Di Bali kan, malah justru di Bali melahirkan perang dan bisa jadi ke perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga diawali dari Bali. Itu kalau tidak terkontrol ya. Betul, itu namanya kan sangat bisa, itu kan hitungannya cuma detik atau menit. Betul, itu namanya artikel 2. Nah ini juga satu misteri loh. Ini misteri loh. Jadi dibahas di Jakarta kok ngel, begitu dibahas di Bali lancar gitu loh. Ya termasuk tadi yang US Secret Service itu kan juga sebelumnya ngengkelnya di Jakarta juga. Sudah mulai Jakarta. Sudah mulai ngengkel. Pokoknya kalau pesawatnya Joe Biden mau mendarat, tower kami ambil alih. Wah, nggak bisa. Udara harus steril sekian menit sebelumnya. Iya, nggak bisa. Nah, tapi begitu di Bali. Betul. Tapi juga kita nggak bisa saklek. Karena kalau saklek, mereka jengkel, Joe Biden-nya balik kanan, presidennya dupo kan? Tidak datang. Presiden Jokowi marah, karena targetnya adalah Presiden Biden harus datang. Betul. Maka kami menggunakan pendekatan ala Jogja. Wah, ini menarik ini. Menarik ini sih. Air Force One apa? Dulu ya. Nah, delegasi India ini juga ternyata intelijennya ngagem ini aja, ngagem. Wangsit juga gitu. Ada aspek spiritual yang pihak pemerintah India. Iya, India. Pihak pemerintah Indianya. Pemerintah India. Bukan yang konfrontasinya, bukan ya? Bukan. Tapi pihak pemerintahnya. Pihak pemerintah India itu begitu datang, mereka melakukan sterilisasi hotel itu juga menggunakan air mereka. Selain kalau cuma nggak nanam mangrove nggak apa-apa Romo, tapi nanti bisa mengganggu deklarasi akhir. Nah itu kan yang sore kan harus diumumkan itu kesepakatannya. Itu bisa bubar loh. Bisa bubar. Leader deklarasi. Kalau sampai ada statement terus ya yuk perang NATO perang dengan Rusia itu wah bubar acara itu. Bubar. Tapi ya kacau. Memang luar biasa Bali ya. Laut. Jadi kapal ya. Kapal besar. Kapal yang memang spesialis menyedot data Romo. Wis ini. Nah, jadi kapal dari negara itu, kapal dari negara itu memang spesialis dia menyedot data. Akhirnya apa? Adik-adik kami yang bertugas melindungi data mati-matian perang dunia maya. Kalau kita bayangkan satu negara bawa itu, kan tidak mungkin negara lain nggak membawa apa-apa. Betul. Yang mengerikan juga ada nggak yang negara lain? Wah, ini kalau diceritakan geger ini ya kan. Iya, kita nggak coba nyebut nama negaranya. Nggak usah nyebut nama alatnya aja. Satu alat udara, satu alat di perairan, laut. 1 jam yang menegangkan. 1 jam yang super menegangkan. Jam berapa itu? 9 sampai 10. Ya sekitar jam 9 Bali ya. Waktu Bali. Oke, salut buat para hacker Indonesia, salut. Matur nuwun, luar biasa. Top. Salah satu tokoh agama Hindu radikal India itu datang ke Bali tanggal pada saat R20 itu tanggal sebelumnya. Kira-kira 1 minggu sebelum. 1 minggu sebelumnya. Datang ke situ. Dan memang mendapatkan beberapa penolakan. Terus kalau dari sisi misalnya kalau melihat kekuatan dari peralatan negara-negara yang besar-besar yang adidaya membawa peralatan itu yang tampak apa Mas kira-kira? Yang kelihatan menyeramkan lah gitu. Ya, yang paling utama itu US Air Force One itu nggak mau mendarat Kanjeng. Kalau mereka nggak menguasai tower. Jadi Bandara Ngurah Rai itu harus mereka kuasai. Nah, ini kan terjadi perdebatan. Ya, di situ kedaulatan kita. Ini kan kedaulatan kita. Wah, ini udara kita loh. Selamat siang para pemirsa di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Jumpa lagi, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam rahayu, semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras. Ayo main program lancar rezekinya tansah pinaringan sewi rasa saking mirsani Gusti Kang Maha Agung. Pada siang hari ini saya ada saudara-saudara, sahabat-sahabat karib
berasal dari mana saja, siapa saja, nanti beliau-beliau akan memperkenalkan sendiri. Monggo dari Mas Ridwan. Matur nuwun Kanjeng. Wah, ini sebuah kehormatan bisa tatap muka dan interaksi wawancara masuk YouTube. Saya Ridwan Habib dari Jakarta. Kebetulan juga YouTuber. Jadi channel kami Kanjeng Ridwan Jogja. Karena memang leluhur simbah dan bapak ibu dari Jogja, jadi Ridwan Jogja sambung nggih. Nah, itu kalau kami biasanya kontennya tentang strategic intelligence aja. Wah, menarik sekali. Karena kebetulan kuliahnya di situ. Iya. Jadi nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol terkait itu juga. Gitu. Monggo, Mas. Iya. Saya Muhammad Andri Yunanugroho. Saya seorang analis dan juga pemerhati tentang lingkungan dan biologi. Saya belum punya channel YouTube seperti beliau berdua, dan mudah-mudahan nanti segera menyusul. Iya, haruslah Mas. Baiklah, untuk pada kesempatan ini kita akan memperbincangkan apa ini, Mas? Sesuatu hal yang kira-kira menarik. Sebenarnya saya cukup penasaran dengan kemarin event yang luar biasa di Bali, yang berupa G20 atau 20 negara elitnya dunia. Jadi nggak main-main, ini 20 negara elit tingkat dunia dan Indonesia menjadi salah satu anggota di dalamnya, bahkan sebagai ketuanya. Nah, ini kemarin bisa cerita bagaimana Mas Ridwan terus kemudian Mas Andri pada ke Bali untuk membawa suatu tugas yang cukup krusial ya. Monggo saya bisa mendengar ceritanya. Iya, terima kasih Kanjeng. Jadi memang kemarin kami ini termasuk jadi bagian tim kecil ya, karena timnya besar banget, banyak sekali, ada mikro tim yang kemudian terlibat, dan kami kebagian kecil ya untuk menjadi bagian dari pengamanan terkait dengan kontra intelijen dan kontra terorisme, karena memang keseharian konsentrasi kami, kalau para pemirsa channel Surya KKS monitor barangkali bisa memahami bahwa memang kami disiplinnya itu kan ya, disiplin kajian strategik intelijen dan kontra terorisme. Jadi karena kemarin itu situasi Bali ini sangat-sangat vulnerable, itu di bulan November dalam kajian akademik kami, rata-rata serangan teror di seluruh dunia itu terjadi di medium September sampai Januari. Bisa begitu ya? Iya, itu sudah grafiknya, ada dan grafik ada dan data. statistik, patternnya terbaca. Oke. Jadi kalau dalam kajian akademik kami namanya pattern analisis. Termasuk kemarin di Bandung. Nah iya, Terus di bulan Desember. Ya. Nah, mungkin nanti Kanjeng bisa menjelaskan dalam konteks ilmu titen. Karena ini mirip kan? Mirip. Pattern analisis dengan ilmu titen ini mirip. Jadi nanti kami mohon petunjuk juga kaitannya dengan kajian budaya terkait itu. Dan memang G20 kemarin itu cukup serius karena mitigasi awal kami menunjukkan bahwa ada indikasi Bali itu menjadi, bahasa kami, mandala perang kan. Oh, Mandala perang. Jadi bukan perangnya antara orang jahat dengan Indonesia, tetapi antar negara memanfaatkan Bali sebagai mandalanya. Ibaratnya ada orang sepak bola, stadionnya itu Bali. Tempat Timnya, untuk berlaga ya. Tempat untuk berlaga. Nah, itu kami hitung karena waktu itu ada ketegangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Kemudian Rusia sudah buru-buru declare bahwa saya kalau ke Bali mau dibunuh. Nah, itu kemudian menimbulkan ya cukup tegang ya teman-teman yang memitigasi itu, karena ini lintas kementerian, lintas badan, lintas ahli. Jadi kami hanya sekrup kecil yang kebetulan sesuai dengan disiplin ilmu. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Nah, nanti mungkin sambil jalan kita cerita juga nih, kita ketemu beberapa kandidat di situ, kemudian kita sowan ke beberapa pura, ada pura Duda Kutri, ada pura Dalemaya gitu kan.
Jadi itu nanti mungkin juga ini sinergi dengan apa yang menjadi visi atau penerawangan atau penglihatan yang Kanjeng dapatkan gitu ya selama G20. Jadi kemarin Mas Ridwan, Mas Andri kan satu tim ya. Iya. Dan kemarin di Bali itu kan dalam rangka untuk mengkondisikan dulu. Terus ya. Oleh sebab itu kan ke Bali mesti lebih awal kemarin ya. Betul. Jadi sebenarnya masih dingin-dingin, masih anyep. Ya. Tapi Mas Ridwan, Mas Andri sudah pergi dulu ke Bali untuk melakukan kondisional. Iya, sejak bulan Oktober kami sudah di Bali. Sudah ya. Sejak tanggal berapa itu Mas? 26 Berarti Oktober. 1 bulan ya di Bali. Iya, sampai selesai. Sampai Sampai seluruh rangkaian acara. Sampai selesai plus 1 minggu. Nah, iya. Itu apa yang dilakukan untuk tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu? Apa itu yang dilakukan? Secara umum kemarin itu kan tugas kami bersilaturahim penggalangan kepada tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Bersilaturahim di seluruh Bali dari Bali Selatan sampai utara, barat sampai timur juga. Dan ini kita ini kan mencoba melakukan koneksivitas ini loh, Kanjeng. Jadi ada banyak unit-unit, ada unit dari kepolisian, ada unit dari Bais TNI, ada unit dari BIN, ada unit dari macam-macam. Nah ini kan biasanya karena dalam kajian akademik, kajian intelijen itu mensyaratkan namanya kompartementasi kan. Jadi satu unit, satu kedeputian, satu badan itu ya bekerja sesuai dengan dirinya. Dia tidak boleh bocor, tidak boleh sharing walaupun ini sama-sama dalam momentum yang sama. Nah, itu memang konsep kajian akademik intelijen itu salah satunya keberhasilannya harus ada kompartementasi. Jadi ada semacam ini ya, departemen koordinator, menteri koordinator misalnya kalau dalam tapi secara informal. Secara informal karena memang license. Iya kan, license officer itu. Bapak Presiden kan memang sangat fokus di situ. Beliau tidak ingin ada sekecil apapun insiden. Nah, karena kemudian kami ini cukup akrab dengan beberapa teman-teman di sana, jadi ibaratnya kados pipa aman ya Kanjeng. Kados pipa mana yang kemudian bisa dikomunikasikan tanpa kemudian mereka harus melanggar prosedur. Mereka tetap dalam sesuai prosedur mereka. Ya, misalnya si A nggak boleh berbagi ke B, tapi kalau berbagi ke saya kan boleh. Tapi saya nanti mengkomunikasikan sesuai dengan ketepatan yang informasinya diperlukan saja. Sehingga berjalan dengan baik, alhamdulillah. Terus itu untuk ke masyarakat, ke warga masyarakat juga. Oh iya, betul. Jadi kami ketemu beberapa tokoh salah satunya itu mungkin Kanjeng juga Beso ya, Ida Panita Dukuh Celaki. Tokoh adat Bali, tokoh Bairawa, agama asli Bali. Agama asli Bali yang juga banyak memberi kami insight ya. Termasuk juga tata adat yang harus dilakukan, pura-pura mana yang harus disowani. Nah, jadi kami juga sowan dulu ke beberapa pura ya. Pertama ke pura apa dulu? Kami di Pura Dalemaya, di Belah Batu, Gianyar. Di Belah Batu. Lalu setelah itu ke Pura Durga Putri. Durga Putri. Lalu setelah itu kami ke Buleleng ya. Buleleng ada beberapa titik juga di situ dan kami tutup dengan ya memang salah satu syaratnya itu harus ini kan makan bunga di venue. Jadi kami makan bunga kamboja mentah. Bunga kamboja mentah. Yang di Bali itu salah satu syaratnya dari. Rasanya gimana Mas? Wah, manis ya. Waktu itu manis ya. Manis. Tapi kalau diulang lagi, mikir-mikir. Perlu dicoba itu. Manis ya kami rasakan. Saat itu manis. Manis dan enak ya kayak. Itu yang warna kuning apa yang merah? Yang kuning ya. Yang kuning. Dan segar waktu itu kan. Setelah dipetik baru kita. Salah satu. Nah, yang begitu-begitu kan dalam kajian akademik kampus kan ya ada kan. Ya, betul. Tapi karena ini adalah nasihat dari tokoh masyarakat, tokoh adat, maka ya kami demi kelancaran acara ya kami laksanakan gitu. Nah, mungkin kaitannya itu nanti yang Kanjeng yang ini kaitannya kok ini. Kok dari terus persepsi jenengan. Kan kalau secara akademik kan ya kalau ngitung ancaman itu kan ada enggak nih potensi terornya.
ada nggak mantan napi terorisme yang tinggal di Bali, mereka sekarang ngapain, siapa yang ngikutin dan seterusnya. Itu kan teknis ya. Tetapi di balik teknis itu Kanjeng yang mungkin kita juga perlu mendapat pencerahan ya. Sesuatu yang nggak terlihat. Nah, itu ada insight dari jenengan dari kata-kata spiritualnya bagaimana? Sebentar, ini saya malah pengen dengar dulu. Sesuatu yang membuat suasana menjadi genting apa kira-kira saat itu? Saat itu, oke. Yang pertama itu satu tadi ya, yang saya sebutkan bahwa ini masuk dalam timeline waktu serangan teror. Bulannya November. Itu pertimbangan satu. Ya. Siklus ya, siklus terorisme. Jadi kalau terorisme itu actionnya antara September sampai Januari. Yang besar itu biasanya antara Desember Januari. 2016 bom Tamrin Januari. Kemarin kalau nggak dicegah sebenarnya juga akan besar itu November. Ya, benar. Nah, itu satu siklus. Yang kedua tadi yang saya sampaikan, ini ada persaingan antar lembaga intelijen asing. Oh, betul. CIA versus FSB Rusia, intelijen Tiongkok. Kemudian ya ini yang juga satu catatan India. Iya. India ini itu memegang presidensi. Ya, India yang kemudian setelah Indonesia kan yang ketuanya India. Ya. Di India ini loh ada kasus dalam tanda petik intimidasi terhadap kelompok radikal Muslim oleh kelompok radikal Hindu India di India. Jadi kami mengkhawatirkan kejadiannya di India, bentroknya di India, tapi akan dibales di Bali gitu. Sangat berpotensi. Dan karena mereka jengkel kan dengan situasi India. Wah, nanti kalau kamu datang tak bales. Nah, ya, ini betul dari target. Betul. Jadi salah satu tokoh agama Hindu radikal India itu datang ke Bali tanggal pada saat R20 itu tanggal sebelumnya. Kira-kira 1 minggu sebelumnya. Datang ke situ. Dan memang mendapatkan beberapa penolakan. Dan itu yang kita juga amankan khusus ya. Karena ini tokoh Hindu India, apapun lah sebutan radikal dan sebagainya kita bisa berdebat ya. Tapi dia tamu negara. Jadi tidak boleh ada insiden apapun ke orang ini gitu. Itu ada pengawalan khusus. Lalu kemudian ya Modi sendiri. Nah, delegasi India ini juga ternyata intelijennya ngagem ini kan, ngagem wangsit juga itu. Ada aspek spiritual yang pihak pemerintah Pihak India. Pemerintah Indianya. Bukan yang konfrontasinya bukan ya? Bukan. Tapi pihak pemerintahnya. Pihak pemerintah India itu begitu datang, mereka melakukan sterilisasi hotel itu juga menggunakan air mereka. Wah, bunyian mereka. Bunyian itu terus pokoknya ada ininya, ada ritual khusus ada delegasi pemerintah. Dan itu mereka minta khusus itu. Mereka minta khusus diizinkan untuk begitu di tempat mereka tinggal gitu di delegasi. Jadi dari situ kami lihat ternyata memang masuk juga nih metodologinya masuk juga gitu. Nah, lalu berikutnya memang dari sisi kami komandan operasi itu kan juga istilahnya melukat ya. Iya. Nah, jadi ada kayak kita melukat gitu. Mandi. Ini bersuci. Bersuci dengan air suci di beberapa pura. Jadi termasuk Ibu Panglima, Pak Kosrat yang ada di situ ikut melukat. Nggak berani main-main istilahnya, tetap serius gitu. Serius ikut melukat dipandu dengan tokoh-tokoh Bali ya. Macam-macam di situ ada Mas Sulung Budaya, macam-macam lah yang bantu-bantu di Bali. Gitu. Terus kalau dari sisi misalnya kalau melihat kekuatan dari peralatan negara-negara yang besar-besar yang adidaya membawa peralatan itu yang tampak apa Mas? Yang kelihatan menyeramkan lah gitu. Ya, yang paling utama itu US Air Force One itu nggak mau mendarat Kanjeng. Kalau mereka nggak menguasai tower. Jadi bandara Ngurah Rai itu harus mereka kuasai. Nah, ini kan terjadi perdebatan. Ya, di situ kedaulatan kita. Ini kan kedaulatan kita. Wah, ini udara kita loh. Ya. Nah, terus akhirnya kebetulan senior kami itu jadi general manager di Airnav Denpasar. Jadi dia yang mengendalikan traffic selama G20 karena dia GM langsung. Lalu kami berkomunikasi, kami berikan saran bahwa nggak bisa Mas, bagaimanapun ini kedaulatan wilayah udara. Betul. Tapi juga kita nggak bisa saklek. Karena kalau saklek mereka jengkel, Joe Bidennya balik kanan, presidennya duko kan? Tidak datang. Presiden Jokowi marah karena targetnya adalah Presiden Biden harus datang.
Betul, Maka kami menggunakan pendekatan ala Jogja. Wah, ini menarik ini. Menarik ini. Air Force One apa? Dulu ya. Advanced Secret Service-nya itu diajak makan yang enak-enak, Mas. Pakai pendekatan makan. Siapanya, Mas? US Secret Service. Pas pampresnya Joe Biden. Pas pampresnya. Komandan pas pampresnya Joe Joe Biden. Kita entertain lah ya. Oke. Makan yang enak, pokoknya ngeresake opo gitu kan. Jadi menggunakan pendekatan humanis, yang persuasif, intinya kita tidak membantah, tapi kita juga tetap menahan diri supaya kedaulatan tetap di kita. Nah, setelah 3 hari intensif, kita teruslah kita dampingi. Dipangku terus itu loh. Dipangku kalau pendekatan Jawa. Itu ilmunya ilmu mangku. Iya, di dalam huruf Jawa itu ya. Betul. Kalau dipangku mati. Iya, leres. Akhirnya kemudian mereka melunak, mereka akhirnya mau dengan syarat pada saat sebelum US Air Force One, pesawat kepresidenan Biden itu mau landing, dia mendampingi di tower. Nah, kalau itu nggak masalah, karena yang kontrol tetap kita. Ibaratnya saya akan orang Indonesia, jenengan wong Amerika, rapopo, sing kontrol tetap aku. Ini di mendampingi, ya, harus tahu 5 derajat ke kanan, turun dan sebagainya. Itu satu yang cukup menarik. Yang kedua tentang, nah ini juga ada semacam dalam tanda petik itu egoisme antar negara, Bang. Oh, betul. Jadi pokoknya negaraku duluan gitu. Mereka merasa besar gitu ya. Ya usah sebut negaranya kan nanti komplain kedutaan. Tapi adalah beberapa negara yang pokoknya aku harus duluan. Nah, ini juga membutuhkan tadi skill negosiasi dan juga keterampilan memitigasi di lapangan supaya ego-ego itu ketika di Bali kemudian bisa redam. Nah, syukurnya memang ini menariknya Pulau Dewata. Iya. Yang sebelumnya koordinasi di Jakarta itu ngengkel. Susah sekali. Begitu koordinasi di Jakarta antar negara. Jadi masing-masing kan punya negara. Iya, masing-masing kan punya tim aju, tim advance. Jadi timnya advance-nya Amerika, timnya advance Tiongkok dan seterusnya sampai G20 itu kan rapatnya di Kemlu Jakarta. Iya. Itu ngengkel. Wangel. Cari titik temunya mulai dari kedatangan pesawat. Egonya masing-masing. Egosentris banget. Terus yang juga ini loh, sampai pada siapa yang salaman duluan dengan presiden itu loh jadi masalah. Urutan. Sampai detail itu. Urutan siapa duluan salaman. Jadi siapa yang salaman duluan dengan Presiden Jokowi itu lebih prestis gitu ya? Iya, mereka kan punya ukuran. Misalnya atau di akhir sekalian. Di akhir sekalian. Oh iya, biar delegasi yang lain menunggu. Nah, saya tak mencoba telat. Oh iya, betul. Foto bersama yang sederet. Ini nanti Kanada di mana, Tiongkok di mana. Itu di Jakarta ini enggak ada titik temu. Ya sulit. Untuk satu hal itu saja udah sulit. Macam-macam ya, foto, pesawat, macam-macam. Nah, ternyata begitu timnya itu dibawa ke Bali, itu satu demi satu itu mulai lancar. Itu teman kami yang masuk ke Bali. Begitu masuk kan, teman kami yang protokoler Kemlu itu aneh sekali, Mas. Di Jakarta, padahal ini di Kempinski ya, hotel mewah kok. Iya, Kempinski. Aman gitu kan. Ora iso ketemu. Kebetulan orang Semarang juga. Ora iso ketemu. Begitu tak di Bali lancar. Sing iki setuju, yang ini setuju, yang ini setuju. Nah, ini juga satu misteri loh. Misteri loh. Jadi dibahas di Jakarta kok Apngel, begitu dibahas di Bali lancar gitu loh. Ya termasuk tadi yang US Secret Service itu kan juga sebelumnya ngengkelnya di Jakarta juga. Sudah mulai ngengkel. Pokoknya kalau pesawatnya Joe Biden mau mendarat, tower kami ambil alih. Nggak bisa. Udara harus steril sekian menit sebelumnya. Iya, nggak bisa. Nah, tapi begitu di Bali, di nasi betutu, lunak sendiri. Selain itu mungkin nanti Mas Iban juga bisa tambahkan tentang cuaca. Wah, itu seru pol itu cuaca. Karena saat ada satu acara sebentar sebelum ke cuaca yang menarik ini kan terlalu banyak yang menarik ya, Mas. Sebelum cuaca yang menarik itu kan tadi kan cerita soal yang US pesawat Air Force One, pesawat kepresiden itu kan isinya udah ngeri banget lah ya, peralatannya luar biasa. Kalau untuk men-scan seluruh, jangan Bali, seluruh Indonesia pun bisa di-scan semua dalam waktu hanya sekian menit lah atau detik gitu kan. Nah, kalau kita bayangkan satu negara bawa itu, kan tidak mungkin negara lain nggak membawa apa-apa. Yang
mengerikan juga ada nggak yang negara lain? Wah, ini kalau diceritakan geger ini ya kan. Iya, Kita nggak coba nyebut nama negaranya. Nggak usah nyebut nama alatnya aja. Satu alat udara, satu alat di perairan, laut. Jadi kapal ya. Kapal besar. Kapal yang memang spesialis menyedot data, Romo. Wis, ini nah, jadi kapal dari negara itu, kapal dari negara itu memang spesialis dia menyedot data. Akhirnya apa? Adik-adik kami yang bertugas melindungi data mati-matian perang dunia maya. Itu terjadi real. Jadi berarti kan ada attack betul untuk merenggut data. Mau diambil data potong, mau diambil data potong, ibaratnya itu kita ngelawan rudal pakai keris, gitu. Karena peralatan dan persandingan kita nggak seimbang. Tapi militansi adik-adik kemudian dibantu dalam tanda petik Puri Dewata, Pulau Dewata itu betul. Ya. Syukurnya itu tidak berhasil. Mereka mencoba masuk ini karena udah berlangsung ya. Mereka berusaha masuk ke instalasi listrik. Mau tahu bagaimana sistem listrik di Bali itu bisa di-cut. Mau injek ke sistem internet kita yang ada providernya masing-masing itu berusaha dimasuki, berhasil ditahan sampai CCTV hotel yang Westin ya, Hotel Westin dan mau diakses dari kapal itu. Jadi dia pengen mirroring istilahnya, jadi CCTV-nya hotel di mirror ke kapal. Jadi mereka bisa tahu nih, oh presiden itu lagi ngopi, oh presiden itu baru keluar kamar. Nah itu mereka berusaha itu di-cut sama adik-adik. Jadi memang yang tidak kelihatan adalah perang mayanya. Seru banget ya. Seru banget. Dan ini kami juga sekalian buat yang nonton selamat luar biasa. Selamat atas tugas-tugas teman-teman adik-adik dari semua, tim terutama bertanggung jawab yang sudah berjibaku tanpa kelihatan wajahnya di dunia gaib juga. Luar biasa itu, saya seru banget karena mereka ini juga bisa, adik-adik kita ini Romo. Bisa juga mendengar percakapan mereka. Oh, gitu dengan ya. bahasa asing. Begitu dengan. Tapi hebat loh ya. Bisa mendengar percakapan mereka. Jadi ibaratnya mereka mau nyolong tak colong balik. Mereka mau nyolong tak colong balik. Oh, gitu ya. Jadi ini terjadi pertarungan antar maya itu ya, antar pelindung maya itu. Mereka berkomunikasi pakai bahasa mereka. Kita punya sistem interpreter kan. Jadi begitu masuk kelihatan tuh ngomong tertranskrip. Dilaporkan. Ini adik-adik ini melibatkan para hacker yang jadi kumpulkan. Betul. Wah, ini enggak. Ya enggak apa-apa ini, tapi kan enggak nyebut orang. Ada. Tapi yang jelas ada semacam apa namanya? Ya lembaganya lah istilahnya, atau komunitas lah. Betul. Jadi memang negara ini alhamdulillah puji syukur melahirkan ini banyak hacker, banyak orang-orang hebat yang tidak mau kelihatan, tetapi ketika tugas negara memanggil mereka berangkat. Nah itu loh, saya tuh sebenarnya ada rasa kagum dan salut juga dengan para hacker karena apa? Begitu sudah disentuh soal nasionalisme, nah berangkat. Udah berangkat langsung. Itu loh hebatnya. Jadi bukan ke sesuatu yang merusak atau troublemaker atau cracker lah itu, enggak. Tapi cenderung ke hacker. Jadi memang apalagi untuk bela negara udah terbukti berkali-kali bagaimana Australia diacak-acak, berhasil diawut-awut itu kan. Ya inilah ini yang jadi bermanfaat sekali untuk saat-saat ini real seperti sekali dan memang waktu itu kita benar-benar salut karena ibaratnya bahasa kasarnya apa? Mangkat dewe gitu ya. Dengan inisiatif sendiri. Jadi mangkat sendiri pokoknya opo sing iso tak ewangi lah gitu loh. Berarti ini kayak ini ya, apa namanya? Kalau di Jogja itu relawan, Jalin Merapi, itu kan tidak ada dibayar semua gerakan secara sosial. Ini juga seperti itu. Jadi kayak relawan. Jadi mereka nyusahu kalau hacker itu kan untuk cuma cari duit gampang banget gitu. Iya betul. Jadi memang betul. bukan uang oriented gitu. Jadi begitu ini ada panggilan tugas, dipaparkan kemungkinan resikonya ada ancaman begini, budal gitu. Oke. Berangkat terus lapor, Mas aku sudah di sini, Mas aku sudah di sini, Mas. Wah ini luar biasa. Oke, salut buat para hacker Indonesia, salut. Matur nuwun, luar biasa. Top. Ya. Ini kalau kita nggak ngobrol seperti ini kan. Kayaknya Bali udah langsam aja, dingin aja gitu kan. Karena kalau tidak ada suatu kejadian istimewa,
Ya sesuatu yang berhasil itu akan mudah dilupakan. Sesuatu yang berhasil mulus nggak ada apa-apa, ya udah dikira nggak ada apa-apa, nggak ada kehebohan, semuanya dingin aja. Tapi kalau begini kan, wah perjuangannya luar biasa Di Bali. di Bali. Nah, itu tadi kita baru cerita soal satu pesawat, satu kapal. Kan mestinya ada juga negara lain yang bawa juga. Ya, ini dalam juga, bentuk lain ini gitu problem kan. juga. Jadi ketika masuk, karena ini menggunakan barang diplomatik, Romo, Yeah. nggak boleh diperiksa. Nah itu Karena ada tulisannya diplomatic Yeah. bag. Nah, begitu itu ada ya. kata diplomatik, Tidak Nah, kita privasi. privacy. Nah, padahal kan di dalam pasti ada alat. Tuh. Gitu. Nah, ini yang kemudian membuat teman-teman itu juga membuat semacam portable jammer. Oh, oke. Jadi di bawah melekat juga. Ibaratnya nek kowe nggawa peso, aku yang nggawa tameng kan gitu. Ya. Berangkat dari bawah, jadi sama-sama nih. Jadi jammer itu melekat karena satu delegasi negara wajib didampingi dari Indonesia juga. Mereka nggak boleh nolak. Jadi misalnya nih delegasi mana Tiongkok, wajib ada security officer dari Indonesia. Mereka nggak boleh nolak. Itu salah satu syarat kami. Ya, Gitu. Salah satu syaratnya negara Indonesia, LO, license officer-nya, security dari Indonesia harus mendampingi. Nah, salah satu petugas itu disiapkan tadi semacam perangkat kontra sinyal. Jadi ketika mereka mau attack sinyal sudah dikontra dalam jarak dekat. Menempel. Tapi memang nggak semuanya, Romo. Ya. Semuanya, hanya negara-negara besar. Yang kira-kira berpotensi gitu ya. Betul. Itu padahal 20 negara. Dan ini seperti orang kalau ngomong bocah masih mending ya. Ya. Ini yang dimong ini punya kekuatan politik, ekonomi, kekuatan teknologi ya, dan yang ngomong Indonesia. Bayangkan, kalau kita kan bisa aja berpikir, wah Indonesia itu kayaknya cuma mau dipakai istilahnya kan gitu. Ya kan? Betul. Dan itu mungkin juga tidak terlalu berandai-andai kalau memang seperti itu. Artinya ya wes lah yang dipakai Indonesia gitu kan. Bisa jadi karena Indonesia punya potensi sumber daya alam, sumber daya ekonomi yang cukup besar. Terus kemudian mungkin di satu sisi negara-negara adidaya mungkin meremehkan lah Indonesia itu bisa apalah gitu. Toh nanti gampang dijadiin inilah tempatnya itu padang kurusetro, artinya tempat pertarungan bebas yang tuan rumahnya nggak bisa apa-apa, cuma jadi penonton dan mungkin nanti akan jadi korban juga kan. Nah, tapi ini, kan, sebelum lupa ya. Jadi setelah makan malam nanti soal cuaca nanti. Nanti setelah makan malam di GWK itu Romo, kami ini juga ya karena kami ini melibatkan banyak teman-teman yang suka dengan dunia spiritualis. Tiba-tiba ada satu rekan tuh yang kayak mau pingsan. Terus dia bilang Poland. Kita pikir Polandia. Nah, kita pikir Poland. Awalnya kami tidak tahu bahwa Poland itu. Poland apa maksudnya Poland ki jeneng wong gitu kan. Soalnya yang ngomong kan orang kita. Orang di sini orang kita. Jadi apa dia ngomong Poland gitu. Poland. Itu sudah kayak orang trans itu loh kamu. Kayak misalnya udah mau trans itu teman satu tim. Lalu kemudian ya biasanya kami balur terus sembuh. Mau ngomong apa? Wah, lali kan gitu kan. Nah, kita masih nggak tahu nih apa ini Poland ini. Baru jam 8 pagi, jadi tanggal 15 malam, sekitar jam 11 itu ada Poland itu. 16 pagi, jam 8 pagi itu ada berita di internet bahwa ada sebuah rudal meledak di Polandia yang diduga diledakkan oleh Rusia. Ya. Oh, itu kan bikin geger. Akibatnya apa? Negara-negara G9 yang tergabung dalam NATO, itu membajak acara, bikin acara sendiri, bikin hotel untuk rapat, padahal acaranya tanam mangrove. Pas pagi itu, weger itu, wah gimana nih ada pembajakan acara gitu kan? Tetapi alhamdulillah juga Bu Retno itu luar biasa. Bu Retno Marsudi, Ibu Menteri Luar Negeri, alumni UGM itu luar biasa Romo. Jadi bagaimana beliau berdiplomasi dengan sangat cantik, ibaratnya itu bisa menegosiasikan kalian rapat nggak apa-apa, tapi habis rapat ya nanam mangrove lah gitu. Jadi rapatnya nggak dilarang nih, yang membahas soal dugaan Rusia itu. Sekali lagi itu diplomasi dengan diplomasi betul. Tapi setelah rapat nanam mangrove ya gitu. Itulah yang membuat Biden itu salah kostum. Jadi yang lain pakai kaos putih yang sudah dibagi. Biden habis rapat
baju formal. Jadi beda sendiri. Beda sendiri bajunya kan. Biden bajunya beda saat sendiri. Saat nanam mangrove formal. Saat nanam mangrove. Nanti ada mungkin rekaman video apa dokumentasi ya. Yang mau naik tangga terus kejeglong itu. Yang langsung yang nampani presiden Pak Jokowi hampir terpleset itu. Itu ya salah satunya kalau sayangnya tuh di media sosial kayaknya enggak. Ya kurang ini ya. Kurang dibahas. Coba. Tapi itu kemudian dari sisi itu Bu Retno bisa memitigasi dengan baik. Artinya setelah Polandia itu terbukti bahwa itu ternyata rudalnya Ukraina yang mencegat ya. Rudal intercept meleset ke Polandia sehingga kemudian interceptnya 2 katanya. Ya. Yang satu kena. Ya, yang satu ke yang Poland. Satu lolos jatuh ke Poland. Iya, itu maksudnya Poland itu muncul di situ. Tapi kan tidak tahu. Baru tahu paginya. Kejadiannya kalau waktu Indonesia itu jam 4 pagi. Kalau kita ini sebagai orang yang tidak terlalu bodoh kan nggak mungkin kan misalnya masa seceroboh itu gitu kan. Iya. Ya, semua kan direncanakan bisa. Tuh. Nunggu momen ya kan. Tuh. Nunggu momen dan nanti diluncurkan yang karena satu diplesetin. Waktu itu kalau misalnya benar Rusia itu perang. Bisa jadi deklarasi perang NATO itu di Bali. Di Bali kan malah justru di Bali melahirkan perang dan bisa jadi ke Perang Dunia Ketiga diawali dari Bali. Itu kalau tidak terkontrol ya. Betul. Itu namanya kan sangat bisa, itu kan hitungannya cuma detik atau menit. Betul. Itu namanya artikel 2. Kalau itu terbukti bahwa itu melanggar artikel 2 NATO, yakni Rusia menyerang negara NATO, kan Polandia negara NATO, maka NATO berhak mengaktifkan mode perang. Kalau diumumkan di Bali, maka Bali yang harapannya membawa damai malah memulai perang. Tapi untungnya Biden itu juga nunggu dari intelijennya, nunggu Pentagon, nunggu bener iki jane rudale sopo gitu. Melihat dari rekaman ya berani gegabah karena kan keputusan sebesar ini kan. Betul. Dan itu sidang menunggu kepastian rudalnya. Berapa lama itu? Itu sekitar 50 sampai 1 jam ya pagi itu. Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam menunggu evaluasi untuk memverifikasi apakah ini beneran dari Rusia ataukah yang lain. Nah, akhirnya kita juga punya presiden yang super ya. Gimana? Presiden ini tahu bahwa ini wartawan sudah nunggu. Pak Jokowi. Wartawan internasional kan? Oh iya. Akhirnya jam 9.30 mestinya nanam mangrove. Karena Biden belum datang. Pak Jokowi inisiatif sendirian. Sama judulnya. Iya, judulnya survei. Padahal nggak ada jadwal. Judulnya apa? Survei. Padahal nggak ada. Survei apa? Survei mangrove. Mangrove. Iya, sendiri didampingi Pak Bas pakai kamera itu. Yang topinya dibalik. Pak Basuki Menteri PU yang pakai kamera itu. Itu di luar agenda awal. Karena survei kan sudah lama. Ngapain survei lagi? Tapi Presiden buying time. Mengulur waktu supaya negara-negara G9 yang sedang bersidang itu tetap bisa nanam mangrove. Nah, wartawannya supaya nggak gelisah, yuk tak liatin nanti ke sini loh gitu. Ikut semua. Termasuk Pak Presiden sendirian megang mangrove-nya ya. Jadi wartawan tidak tegang menunggu yang rapat yang G9 itu. Bagus itu. Keren itu. Memang keren Presiden Jokowi. Jadi mengalihkan perhatian sehingga kemudian yang G9-nya tidak jadi sorotan gitu. Dan kita sangat bersyukur ketika Biden datang, walaupun kemudian kita ngelihat loh, klambinya beda, bajunya keliru. Ya nggak apa-apa, orang jenenge tegang ya. Terus kemudian keputusan setelah diverifikasi itu jam berapa? Itu sebelum Biden ke mangrove, ke Tambora. Jadi mereka pinjem ruangan hotel, rapat darurat, sambil menunggu kepastian verifikasi dari Pentagon. Sambil menunggu begitu Pentagon mengclearance, oh bukan dari Rusia, lah udah bubar rapatnya, nanam lagi. 1 jam yang menegangkan. 1 jam yang super menegangkan. Jam berapa itu? 9 sampai 10. Ya sekitar jam 9 Bali ya. Waktu Bali kita. Wah. Gitu. Jadi Biden itu sampai mengeluarkan statement dari Bali jam 3:30 pagi waktu Bali. Ya itu benar ya? Apa sebenarnya? Statementnya bahwa mengutuk rudal Polandia itu. Jadi rudalnya itu jatuh sekitar jam 2 Bali ya. Sekitar jam 2 Bali. Jadi belum verifikasi, mengutuk dulu. Dikutuk dulu baru agak siangan rapat mereka G9 itu. Wah, begitu rapat itu terjadilah teman-teman yang protokoler itu waduh.
wah gimana Wah, itu sudah sangat Iya. kalau membayangkan situasinya mesti luar biasa karena selain kalau cuma nggak nanam mangrove nggak apa-apa Romo, nih. tapi nanti bisa mengganggu deklarasi akhir. Nah, itu Kan yang sore kan harus diumumkan itu kesepakatannya. itu Leader bisa deklarasi- bubar loh itu. Bisa bubar. Leader deklarasi. Kalau itu. sampai ada statement terus ya yuk perang Iya, NATO betul. perang dengan Rusia itu wah bubar acara itu. Bubar. Tapi ya Kacau. memang luar biasa Bali ya. Tiba-tiba itu tidak muncul sehingga ya lancar semuanya.